kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Selamat hari Minggu, khususnya buat anak sekolah Minggu. Kita mulai ibadah kita di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena Engkau memperkenankan kami masuk ke rumah-Mu yang kudus untuk menyembah Engkau, mendengar dan menerima firman-Mu. Seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu murni dan yang rohani, demikianlah kami selalu rindu akan firman-Mu yang menjadi kehidupan kami, sehingga iman kami bertumbuh dan kami memperoleh keselamatan. Kiranya Roh Kudus hadir dalam ibadah ini, menolong kami dalam memahami firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29. Dari Yohanes 20 ayat 29. Isinya, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kakak ulangi sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita sama-sama ulangi ya. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Terima kasih. Hari ini kita sudah sampai pada titah yang keempat, di mana titah yang keempat ini isinya dalam bahasa Simalungun adalah "Ingat ma papa singkon ari sabat in." Dalam bahasa Indonesianya, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik, di sini Tuhan mengajak kita untuk selalu mengingat hari Sabat, di mana hari Sabat ini adalah bahasa kita sekarang, yaitu hari Minggu. Nah, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan isinya selama 6 hari. Dan hari ke-7, Tuhan Allah beristirahat. Seperti inilah Tuhan Allah mau mengajak kita untuk selalu mengingat dan menguduskan hari Sabat atau hari Minggu. Karena Tuhan Allah sudah memberkati kita dan menemani kita di hari-hari yang sebelumnya. Dan Tuhan Allah meminta kita pada hari ke-7, yaitu hari Minggu, untuk beristirahat, tidak melakukan kegiatan apapun. Maka dari situ kita diminta untuk beribadah, bersyukur dan berterima kasih atas hari-hari yang sebelumnya yang Tuhan beri pada kita. Terima kasih. Selamat hari Minggu.
Shalom adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman yang akan Tuhan berikan kepada kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan kami siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sini pendeta akan membacakannya, adik-adik mengikutinya di dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka, sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan kita. Firman Tuhan di sini mengarahkan kita untuk dapat selalu percaya kepada Yesus. Yesus telah menunjukkan kasih kepada setiap orang melalui pengorbanannya di kayu salib. Dan kita harus bersyukur karena itu. Karena Yesus telah memberikan hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Di sini kita diarahkan kembali untuk dapat tetap memfokuskan diri kita supaya selalu percaya kepada Tuhan dalam setiap kesaksian daripada orang lain. Ketika guru-guru sekolah minggu, ketika pendeta, bahkan ketika orang tua kita bercerita tentang firman Tuhan, percayalah. Karena Tuhan menjadikan setiap orang yang berada di sekitar kita menjadi jalan bagi dia untuk dapat menunjukkan bahwasanya Yesus telah memberikan keselamatan bagi kita. Oleh sebab itu, ketika firman Tuhan disampaikan oleh guru agama, disampaikan oleh orang tua kita, disampaikan oleh teman-teman, bahkan guru sekolah minggu dan juga pendeta yang melayani, bahwa Yesus telah bangkit dan Yesus telah menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita, adik-adik sekolah minggu diarahkan untuk percaya. Nah, di sini Yesus menunjukkan kasihnya kepada Thomas. Dia sudah dibilang sama teman-teman dia bahwasanya mereka telah melihat Yesus. Tetapi justru Thomas tidak percaya. Tetapi karena Yesus sayang kepada Thomas, sayang kepada murid-muridnya, supaya mereka nanti bisa menjadi orang-orang yang bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu Yesus menunjukkan diri kepadanya. Dan dia disuruh langsung menjamah bekas paku, bahkan bekas tusukan yang di dalam lambung, supaya Thomas percaya dan dia dapat menjadi saksi Kristus ataupun memberitakan tentang kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
ketika kita dapat melihat kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihatnya melalui komik. Di sini pendeta akan men-sharekan ataupun memberikan film singkat tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa sampai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu saksikan ya, supaya dapat memahami lebih jelas bagaimana Yesus di dalam kasih-Nya dan bagaimana Yesus mengasihi anak-anak sekolah minggu, pendeta, dan juga kita semua yang ada di dunia ini. Mari kita lihat. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mujizat lain. Ia menyambut yang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita, karena Ia mengasihi kita. Dengan cara ini, Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Tiga hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu ia kembali ke surga. Kini Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Satu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan hidup bersamanya selama-lamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik
dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ada tadi sebuah arahan. Siap nggak kita menjadi bagian daripada cerita Tuhan? Ketika kita menunjukkan kepercayaan kita, dan kita meresponinya melalui kebaikan, ketaatan, dan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita. Sayangi orang tua kita, sayangi orang-orang yang di sekitar kita, dan disitulah kita akan menunjukkan bahwasanya kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita dan dengan mengasihi setiap orang yang berada di dekat kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya melalui adik-adik sekolah minggu, nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang taat, yang selalu menunjukkan iman percaya kami dengan melakukan kebaikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu yang berada di GKPS Kabanjahe kota ini, dan terlebih juga Tuhan di GKPS yang ada di resort ini. Kiranya melalui firman Tuhan yang menyapa kami pada saat ini, kami dapat menunjukkan percaya kami melalui aksi di dalam kehidupan kami dengan menaruh kebaikan sepanjang hari yang kami jalani. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Adik-adik sekolah minggu dan kita seluruhnya, mari kita berdoa, memohon, membujuk Tuhan melalui doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang di surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur serta terima kasih kami atas terlaksananya ibadah kami hari ini. Kami boleh bertemu dengan Tuhan walaupun ibadah ini kami lakukan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon berkat-Mu agar seluruh adik-adik sekolah minggu yang belum dapat beribadah di gereja tetap menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Tolong Tuhan puaskan kerinduan mereka kepadamu melalui ibadah ini. Kami sebagai guru sekolah minggu, demikian juga orang tua dari adik-adik sekolah minggu percaya mereka adalah kepunyaan Tuhan.
tiada yang dapat mengambil mereka dari-Mu Tuhan. Karena itu lindungi dan jaga mereka Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Jadikan adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang cinta, taat dan setia kepada Tuhan, serta tetap berbahagia, walau tak dapat melihat kebangkitan-Mu, tapi mereka tetap percaya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar Tuhan memberkati dan menolong pemimpin-pemimpin negara kami, sehingga mereka dapat menjadi pemimpin yang luar biasa dan tangguh untuk dapat menyelesaikan semua cobaan yang dialami oleh negara kami ini. Seperti COVID-19 yang hingga saat ini Tuhan masih juga merajalela dan menakutkan, sehingga kami hampir-hampir putus asa. Belum selesai COVID-19 Tuhan Yesus, kami juga mendengar berita yang sangat menyedihkan, yang dimana terjadi banjir bandang di kota Nusa Tenggara Timur. Tuhan, banyak korban, banyak kerugian, banyak kerusakan yang terjadi. Kami menyadari mungkin ini adalah kesalahan dan kelalaian kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, lindungi kami dari segala cobaan, agar kami tetap menjadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh Bapak Pendeta, guru-guru sekolah minggu, dan hamba-hamba Tuhan untuk tetap semangat melayani dan memberi pertolongan kepada seluruh jemaat Tuhan. Berkati mereka dan keluarganya dengan kesehatan, rezeki, dan iman yang kuat kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus orang tua dari adik-adik sekolah minggu seluruhnya dimanapun berada. Saat ini orang tualah yang menjadi orang terdekat bagi adik-adik sekolah minggu. Orang tualah yang harus mendidik, mengajari, menggantikan guru-guru bagi adik-adik sekolah minggu. Tuhan, berkati mereka dengan kebijaksanaan, beri ke mereka kemampuan dan kesabaran yang luar biasa, sehingga orang tua adik-adik sekolah minggu menjadi orang yang paling dikasihi dan teladan bagi adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, kami boleh berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, bunyikan nama-Mu. Dengan gendah ku puji
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan sampai dengan saat ini. Kami masih dapat menikmati firman Tuhan, menaikkan kidung pujian kepada Tuhan. Kiranya Bapa berkenan atas semuanya itu, dan berkati juga Tuhan persembahan yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya ini dapat menjadi jalan bagi tangan Tuhan untuk semakin memantapkan pelayanan ke depannya. Bapa Surgawi, berkati Tuhan setiap tangan yang telah memberikannya. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang dengan tulus hati memberikan persembahan ini kepadamu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami yang menaikkan pujian dan juga mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Amin. Kita bernyanyi. Amin. 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 Shalom bagi kita semua.